البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus salis wa sittun ba'da khamsimi'ah, 365. Wa an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Masih global, masih mubham, belum jelas, tapi nanti dijelaskan oleh beliau sendiri. Wa nahnu sittatu nafar. Kami ada 6 orang, bainana ba'ir. Di antara kami ada seekor unta, na'taqibuh. Kami kendarai secara bergantian. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami. Kaki-kaki kami terantuk batu, kaki saya juga terantuk batu, telapak-telapak kaki kami. Baik, kalau dalam Sahih Bukhari Muslim kata Syekh Muhammad kata Syekh Abu Amr Al-Hajuri, qadamai, kedua telapak kakiku. Wa saqatat azfari, dan sampai lepaslah kuku-kuku saya. Ini perjuangan Masya Allah di masa lampau. Fakunna nalufu ala arjulinal khiraq. Maka kami sering membungkus kaki-kaki kami dengan robekan-robekan kain. Fasummiyat ghazwata dzatir riqa. Maka perang tadi dinamakan dengan perang dzatur riqa. Perang yang memiliki riqa. Riqa adalah apa? Robekan kain. Lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraq. Dikarenakan kami dulu dalam perang itu sering membungkus kaki-kaki kami dengan robekan-robekan kain. Boleh langsung itu ya di situ. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Abu Burdah, fa haddatsa Abu Musa bihadzal hadits. Abu Musa menceritakan hadis ini, summa kuriha dzalik. Kemudian beliau membenci untuk menceritakan hadis ini. Wa qala, beliau mengatakan, ma kuntu asna'u bi an azkurah. Saya tidak melakukan ini semua untuk saya menyebutnya. Yaitu apa? Saya beramal bukan untuk saya cerita-cerita. Qal ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyah. Sepertinya beliau tidak suka, beliau benci untuk sebagian dari amalannya itu beliau sebarluaskan. Muttafaqun alaih. Tayyib. Hadis ini datang dari jalur keluarga Abu Musa al-Ash'ari, baik yang sebelum Abu Burdah ataupun yang di atasnya. Abu Burdah anak dari Abu Musa, kalau nggak salah ini jalurnya adalah Buraid, an Abi Burdah, an Abi Musa. Ini memang keluarga. Abu Burdah ini, alhamdulillah, beliau menyampaikan hadis yang sangat agung ini sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia bukan karena usia tua, tapi karena apa? Dibunuh oleh tentaranya Hajjaj bin Yusuf di dalam penjara. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adqiya. Dan juga Anda dapatkan di kitab-kitab yang lain. Adqiya, kisah orang yang pandai. Tetapi apa? Memang takdir Allah melebihi apa yang dimampui oleh orang yang pandai. Jadi ribuan orang ulama dibunuh oleh si orang jahat ini, Hajjaj bin Yusuf. Karena terkadang Hajjaj bin Yusuf tidak mampu membedakan mana pemberontak dan mana orang yang baik-baik. Karena keadaan sering kacau. Sehingga sudah orang-orang yang di wilayah situ semuanya ditangkap. Nah, termasuk yang ditangkap adalah Abu Burdah. Tayyib. Nah, ketika beliau dalam penjara dan sudah banyak orang yang meninggal dunia dan banyak dari mereka penjaranya bukan di tempat yang tertutup tapi terbuka. Terbuka tapi apa? Semacam ada istilahnya jaring-jaring atau kerangkeng atau terali besi dan sebagainya. Sampai-sampai ketika ibunya itu datang
Maka sampai si ibu tidak kenal anaknya ini. Karena apa? Sudah hitam dan betul-betul susah dikenali karena terbakar oleh terik matahari dan seterusnya. Sampai dia memperkenalkan diri ke ibunya, ini saya anakmu. Nah, ibunya pun menangis lihat keadaan anaknya itu. Nah, suatu ketika Abu Burdah, karena ini keadaan darurah, maka dia berkata dia ingin merasuah si penjaganya. Dia berkata kepada penjaganya itu, maukah Anda untuk saya menebus diri saya sebanyak 10.000 dirham kalau nggak salah, nah lupa angkanya. Tinggal apa? Anda bebaskan saya dan Anda bilang kepada Hajjaj bahwasanya Abu Burdah telah mati. Maka penjaganya setuju aja dapat 10.000. Maka kemudian penjaganya kemudian apa? Bukan dibebaskan dulu, tapi kalau sudah dihukumi mati, maka nanti tinggal si penjaganya ini membawa jenazah tersebut keluar untuk dibuang atau untuk dimakamkan dan seterusnya. Nah, ketika dia datang ke Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan si alim Abu Burdah dia mati di penjara. Hajjaj mengatakan kalau mati ya mati. Tapi kemudian si Hajjaj mengatakan orang sepenting Abu Burdah saya harus lihat mayatnya. Wah, ini muskilah di situ. Akhirnya apa si penjaganya ini kembali ke Abu Burdah dan mengatakan, Hajjaj bin Yusuf ingin lihat jenazah Anda dan saya tidak ingin dituduh berdusta. Berarti terpaksa saya harus membunuh Anda. Wah, nangis beliau si Abu Burdah ini. Maka dia minta untuk diizinkan menulis surat wasiat. Nah, setelah selesai nulis wasiat, dia pun dicekik oleh penjaganya sampai meninggal dunia. Kasihan. Ini Abu Burdah, tapi alhamdulillah sebelum beliau meninggal, beliau memang ulama besar, sering mengajarkan hadis-hadis dan ilmu, maka terkenal memang Abu Burdah ini. Dan ini menunjukkan pentingnya mengajarkan ilmu dan tidak menunda-nunda. Karena boleh jadi di masa yang akan datang, kita tidak sempat untuk mengajarkan lagi dan seterusnya. Nah, beliau meriwayatkan dari ayahnya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Telah dijelaskan di sini, perangnya adalah Dzatur Riqa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Zadul Ma'ad, peperangan ini terjadinya adalah di tahun 6 Hijriah. Di tahun 4 Hijriah. Alal khilaf, beliau mengatakan ada beberapa pendapat. Tapi yang pertama beliau sebutkan adalah 4 Hijriah. Bersama Rasulullah keluar qibala Najd, yaitu ke arah Najd. Baik. Untuk memerangi siapa? Untuk memerangi kabilah Muharib dan beberapa kabilah yang lain. Baik. Kemudian disebutkan di sini, dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk menyertai Nabi. Untuk apa? Berjihad menolong agama Allah Ta'ala. Wa nahnu sittatu nafar. Kami ada 6 orang. Bukan maksudnya 6 orang saja yang berperang, tapi apa? Ini dijelaskan dengan yang setelahnya. Sittatu nafarin bainana ba'ir na'taqibuh. Yaitu 6 orang mereka dipikul atau diangkut oleh seekor unta secara bergantian. Bukan 6 orang langsung naik unta. Para ulama mengatakan boleh memboncengkan orang lain di atas kendaraan, asalkan kendaraan itu memang mampu dan tidak kepayahan. Maka di sini karena tentunya susah untuk 6 orang naik 1 ekor unta, maka na'taqibuh, yaitu kami bergantian. Ini menunjukkan apa? Walaupun situasinya adalah situasi yang susah, boleh jadi darurah, mereka kekurangan berbagai perkara, tetapi tetap mereka berusaha untuk menyayangi binatang demi kebaikan sendiri juga. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami. Maka telapak kaki kami itu terantuk batu sehingga berdarah-darah. Bahkan disebutkan nantinya itu, demikian pula kaki saya terantuk batu, wasaqatat adfari, dan kuku-kuku saya, bukan hanya 1 kuku di sini, kuku saya sampai lepas. Ini menunjukkan peperangan yang susah, yang sulit, situasi yang sangat susah dialami oleh para sahabat. Hadis ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam
Al-Ibriziyah, yaitu apa? Ta'liq Imam Ibnu Baz terhadap Sahih Bukhari itu, beliau mengatakan ini menunjukkan asyiddah, yaitu kesusahan yang dialami oleh para sahabat di dalam peperangan mereka menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya ada isyarat as-sabrul azim, kesabaran yang sangat agung dari apa? Para sahabat. Bukan panas dikit, tak jadi ikutlah seperti orang munafikun itu. Oh, bekalnya kurang sedikit, oh tak perlulah, atau apa, cari-cari alasan. Para sahabat dalam situasi yang sesusah itu, mereka rela untuk terus berperang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Adapun untuk di zaman sekarang, alhamdulillah para tentara, para polis, atau mungkin juga para pertahanan awam, kalau Indonesia bilang pertahanan sipil, demikian pula para mujahidin yang jihad syar'i, bukan khawarijnya, mereka Allah Ta'ala kasih kemudahan. Kalau pakai kasut yang apa itu, yang panjang itu, yang kalau orang Indonesia bilang apa itu, PDL, pakaian dinas lapangan, sebagaimana yang disebutkan di kisah-kisah nyata itu. Ketika masuk ke rawa-rawa, ternyata di rawa-rawa memang banyak kayu, banyak besi yang tajam dan sebagainya, yang boleh jadi kaki akan robek, akan berdarah banyak. Tetapi dengan memakai pakaian, dengan memakai sepatu dan kasut yang kuat itu, maka hanya kasutnya yang tercalar-calar. Kaki selamat, alhamdulillah. Sementara para sahabat dulu, kita bayangkan dan kita lihat bagaimana, kita lihat dalam buku ini dan kita bayangkan. Sampai apa? Mereka kakinya berdarah-darah, bahkan kuku pun lepas. Tapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk terus berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan apa? Fakirnya mereka, tidak memiliki alas kaki yang cukup. Fakunna nalufu ala arjulinal khiraq. Maka kami pun membungkus kaki-kaki kami dengan menggunakan robekan-robekan kain. Jadi kesulitan-kesulitan yang mereka alami tidak menghalangi mereka untuk istiqamah di atas jihad fisabilillah tadi. Tapi apa? Tetapi untuk dihadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Semampunya, kakinya dibungkus dengan kain. Demi apa? Kemaslahatan sendiri juga. Fasummiyat ghazwata dzatir riqa. Maka perang tadi dinamakan dengan perang Dzatur Riqa. Lima kunna naqsibu ala arjulina minal khiraq. Dikarenakan kami dulu, lamnya adalah lamut taklil, karena kami dulu membungkus kaki-kaki kami dengan robekan kain tadi. Dan inilah pendapat yang benar. Ada pendapat yang lain, perangnya dikatakan Dzatur Riqa karena dia berdekatan dengan apa? Gunung Riqa. Tetapi pendapat ini dilemahkan, dihukumi lemah oleh Al-Qadhi Iyad. Di dalam kitab beliau itu, apa itu? I'lamul Muallim, Ikmalul Muallim. Iya betul. Terhadap apa? Sahih Muslim. Dan juga apa? Dihukumi lemah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad. Yang betul adalah seperti yang ditansis oleh sahabat yang ikut perang. Karena kita tahu kaidah mengatakan sahibul qisah adra biha. Yang memiliki kisah, yang hadir dalam kisah itu lebih tahu tentang kisah itu daripada orang yang di luar sana. Perang ini tadi tahun berapa? Yaitu tahun 4 Hijriah pada bulan Jumadil Ula. Alal khilaf, tapi ini yang disebutkan terdahulu oleh Ibnul Qayyim, yaitu ini perang di bulan Jumadil Ula. Pasukannya berapa jumlahnya? Kata Ibnul Qayyim sekitar 400 orang. Alal khilaf, sebagian mengatakan sampai 700. Jadi lafadz kami 6 orang di sini bukan maksudnya semua pasukan hanya 6 orang, tetapi apa? Semuanya adalah 400 orang. Cuma dihitung-hitung sekitar apa? Setiap 6 orang itu dipikul oleh 1 ekor unta secara bergantian. Qala Abu Burdah, fahaddasa Abu Musa bihadzal hadis summa kariha dzalik. Abu Musa menceritakan hadis ini lalu beliau tidak suka menceritakannya lagi. Baik. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab tadi, juga dijelaskan oleh Ibnu Battal, ini menunjukkan kesungguhan para sahabat untuk memeriksa kesungguhan para sahabat untuk menjaga keikhlasan. Sampai-sampai apa? Mereka setelah selama ini bercerita, kemudian mereka tidak lagi mau cerita dengan cerita yang sama yang terkait dengan amalan mereka. Karena khawatir nanti akan timbul riya,
sehingga ini akan mengurangi pahala. Walaupun boleh jadi tidak sampai merusak pahala karena amalan telah selesai. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di sebagian kitab beliau, boleh jadi orang yang menceritakan amalan-amalan dia walaupun sudah berlalu dan tidak rusak amalan itu, tapi dia akan berpindah dari diwanu al-katimin kepada diwanu al-zahirin. Daftar orang yang merahasiakan amalan itu terbaik. Akan dipindah kepada daftar orang yang menceritakan amalan, dan ini tidak sebagus yang pertama. Kecuali kalau ada kemaslahatan besar agar orang-orang mencontoh kebaikan dan bersemangat menjalankan kebajikan. Nah, ini lain lagi. Baik. Disebutkan di sini qal makung tu asna'u bi an udkar. Saya tidak melakukan ini untuk disebut-sebut. Nah, ini adalah pelajaran penting. Untuk apa? Ikhlas. Beramal bukan untuk agar diceritakan, agar disebut-sebut oleh orang lain. Kita cerita lalu orang lain pun memperbincangkan, jadi buah bibir, jadi famous, jadi nggak tahu apa saja itu. Baik, maka ini sungguh tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu waktu di Yaman. Sebagian orang Yaman, bukan hanya orang Yaman aja, tentunya banyak yang mengalami ini. Ketika hendak berperang melawan Husi, dia pakai pakaian lengkap, bukan pakaian Muslim juga, tapi pakai pakaian ketenteraan. Lalu dia menyandang senjata panjang dan senjata pendek. Kemudian dia bersandar di keretanya itu. Kemudian dia minta dipotret, lalu minta ditulis ilal jannah insyaallah. Nah, ini tentunya ini boleh jadi akan merusak keikhlasan. Kalau perang saja, ikuti gaya Ibnul Mubarak. Perang betul-betul tidak ingin disebut, bahkan sampai menutup wajahnya, dan tidak ingin diceritakan, dan tidak ingin memamerkan jasanya dan seterusnya. Ini malah memotret, minta agar dirinya dipotret lalu dengan bergaya ini dan itu. Ini bukan gaya keikhlasan. Baik. Makanya disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sirajul Wahad, Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, tentang hadis ini. Beliau mengatakan ini menunjukkan kedalaman fikih para salaf, yang mana mereka senantiasa memeriksa hati-hati dan amalan mereka, dan berusaha untuk menjaga amalan tersebut agar tidak terkurangi atau rusak oleh riya dan seterusnya. Yaitu ibadahnya karena Allah, bukan untuk niatnya adalah untuk bercerita dan nanti dipopulerkan dan seterusnya. Kecuali kemudian beliau mengatakan di sini Abu Burdah tidak suka itu, tetapi beliau tetap menyampaikan hadis itu. Kenapa? Demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu agar orang-orang tahu sejarah kisah perang tersebut dan apa yang terjadi. Baik, maka ini adalah kemaslahatan yang membolehkan untuk orang menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Cuma setelah itu Abu Musa tidak suka menceritakan lagi. Yang penting sudah pernah cerita, tidak perlu sering-sering. Pengalaman saya begini, pengalaman saya begitu, saya mengalami ini dan itu dan seterusnya. Tidak perlu. Cukup ceritakan dengan cara-cara yang lain dan sambil menyelamatkan amalan diri sendiri. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.